keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini, kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ngaku, Ya. mengaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Halo warga 62 sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di konten kali ini ku akan secara khusus membahas tentang dunia perhabiban. Khususnya nasab para Habib Ba'alawi yang mana ini masih jadi tema hangat sampai sekarang. Jadi bahan perbincangan dan jadi bahan perdebatan di berbagai kalangan. Dan perlu kalian ketahui di sini bahwa semua isi konten di dalam video gua ini gua ambil dari penelitiannya Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani, seorang ulama asal Banten. Jadi posisi gua di sini ini hanya menarasikan ulang penelitiannya Ki Haji Madudin Usman Al-Bantani. Ya jadi di dalam penelitiannya Kiai Mat ini, yang mana seharusnya kita sudah tahulah kalau penelitiannya Kiai Mat ini menyebutkan bahwa kalian Ba'alawi atau Habib Bani Alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Ya karena Kiai Mat ini dalam penelitiannya ini menemukan adanya penyesatan riwayat atau nama-nama yang bermasalah dalam silsilah Ba'alawi. Hal inilah yang akhirnya membuat Kiai Mat ini akan sepenuhnya bahwasannya Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi SAW. Untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa berpanjang-panjang, langsung aja kita bahas. Warga 62 sekalian, berbicara tentang Ba'alawi, yang mana di Indonesia kita ini pasti akrab mengenalnya dengan sebutan Habib. Pada mulanya mereka ini kan datang dari Yaman ke Indonesia. Ini antara abad ke-19 sampai abad ke-20 Masehi. Ya sebelum Jepang menjajah Indonesia lah. Ini dikutip Kiai Mat dari jurnalnya Miftahul Taubah. Selanjutnya, secara umum Ba'alawi di Indonesia ini sangat mudah kita kenali. Karena apa? Karena biasanya di belakang nama mereka ini disebut marga-marga mereka. Seperti contohnya apa? Bin Smith, Bin Sihab, Ali Idrus, Alatos, Asegaf, dan seterusnya. Mereka para keturunan Ba'alawi ini kan mereka ini mengaku kalau masih punya keturunan sama Nabi Muhammad SAW. Dan secara umum mereka Ba'alawi ini adalah sebenarnya berasal dari sebuah nama klan keluarga yang ada di Yaman, yang mana mereka ini menyebut mereka sebagai keturunannya Ba'alawi, yang berarti menisbatkan diri mereka pada Alawi bin Ubaidillah. Nasab Alawi yang diklaim sampai kepada Nabi Muhammad SAW menurut keluarga Ba'alawi sendiri ini kan sebagai berikut: Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa An-Nagib bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimatu Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Tahun wafat yang ada di silsilah tadi ini diambil Kiai Mat dari sebuah artikel yang mengatakan kalau Habib Rizik Syihab itu keturunan Nabi ke-38. Tapi menurut Kiai Mat, nasab tersebut ini tidak sah. Karena apa? Karena dalam nasab itu ada kerancuan atau ada penyesatan riwayat, yang mana kerancuan nasab tersebut tidak terkonfirmasi atau tidak dijelaskan oleh kitab-kitab nasab yang primer, kitab-kitab nasab yang muktabar dari setiap generasi ke generasi. Kesimpulan ini diambil sama Kiai Mat karena apa? Karena dalam kitab-kitab nasab yang masa ditulisnya kitab ini itu berdekatan dengan masa hidupnya Alawi bin Ubaidillah. Nama Alawi bin Ubaidillah ini sama sekali tidak pernah ada, tidak pernah ditemukan di semua kitab nasab mulai dari abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-10 Hijriah. Oleh karena itu kan tidak ada tercatat di kitab-kitab nasab yang ditulis sezaman sama hidupnya Alawi bin Ubaidillah. Kiai Mat ini sangat yakin kalau emang Alawi bin Ubaidillah ini bukan keturunan Nabi SAW. Mengapa demikian? Ya karena Ubaidillah yang dikatakan sebagai ayahnya Alawi, yang mana dalam kitabnya para Habib Ba'alawi, Ubaidillah ini kan tiba-tiba dicantolkan. Entah dari mana tiba-tiba dia muncul jadi anaknya Ahmad bin Isa. Sedangkan menurut sebuah kitab nasab dari abad ke-5 Hijriah, Ahmad bin Isa ini tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Tapi kalau Ahmad bin Isanya sendiri sih udah masyhur, udah mutabar kalau memang beliau itu keturunan Nabi SAW.
Maka dari itu, kalau Ubaidillah itu tidak terbukti sebagai anaknya Ahmad bin Isa, maka secara otomatis Alawi dan keturunannya sampai hari kiamat ini juga bukan keturunan Nabi SAW. Selanjutnya Kiai Imad ini menjelaskan kenapa untuk meneliti nasabnya Ba'alawi ini kita harus memakai kitab nasab dari abad ke-5 Hijriah. Ya karena Alawi bin Ubaidillah sendiri ini wafat tahun 400 Hijriah. Terus ayahnya Alawi yakni Ubaidillah itu wafat 383 Hijriah. Dan Ahmad bin Isa sendiri ini wafat tahun 354 Hijriah. Maka dengan menggunakan kitab-kitab dari abad ke-5 Hijriah itulah ini nanti kita bisa cek apakah benar Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa apa bukan. Warga 62 sekalian, untuk melacak apakah benar Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, maka dalam penelitian ilmiahnya Kiai Imad ini menyodorkan kitab-kitab nasab primer yang ditulis mulai dari abad ke-5 Hijriah. Jadi kitab-kitab ini adalah kitab yang menjadi rujukan para ahli nasab di dunia ini untuk mengurutkan anak cucunya Nabi SAW. Kitab pertama ini dari abad ke-5 Hijriah adalah Tadhibul Ansab wa Nihayatul Alqab yang dikarang sama Al-Ubaidili wafat 437 Hijriah. Al-Ubaidili di dalam kitabnya ini ketika beliau menyebutkan anaknya Ahmad bin Isa, ini tidak ada Al-Ubaidili ini menyebutkan Ubaidillah. Malah Ubaidili ini menyebutkan kalau Ahmad bin Isa punya anak Muhammad, yang mana Muhammad ini memang merupakan salah satu anaknya Ahmad Al-Abah bin Isa. Yang menarik di sini adalah menurut kitab lisan mizannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyebutkan kalau Al-Ubaidili si pengarang Tadhibul Ansab ini hidup satu masa dengan Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah. Karena di dalam lisan mizannya Ibnu Hajar ini dijelaskan bahwa Al-Ubaidili itu wafat tahun 436 atau 437 Hijriah. Berarti jarak wafatnya Al-Ubaidili dengan Alawi yang wafat 400 Hijriah ini cuma kira-kira 36 sampai 37 tahun. Ditambah lagi di dalam kitab lisan mizan Ibnu Hajar ini menjelaskan kalau Al-Ubaidili ini umurnya sampai 100 tahunan. Berarti kalau Al-Ubaidillah ini lahir di tahun 336 atau 337 Hijriah dan Ubaidillah yang merupakan ayahnya Alawi ini wafat tahun 383 Hijriah, maka pas Ubaidillah wafat ini Al-Ubaidillah umurnya udah 47 tahun. Dan saat Alawi wafat tahun 400 Hijriah, ini umurnya Ubaidillah ini sudah sampai 60 tahunan lebih. Jadi kita simpulkan bahwa secara keilmuan dan kebijaksanaan, seharusnya seorang ulama sekelas Ubaidillah yang umurnya sudah mencapai 60 tahun, ini kan seharusnya sudah mencapai derajat sikoh atau kuat, sudah matang lah sebagai ulama. Tapi pada kenyataannya, Al-Ubaidillah bahkan sampai dia wafat, ini nggak pernah sama sekali dia ini nyebutin kalau Ahmad bin Isa itu punya anak Ubaidillah, apalagi punya cucu namanya Alawi bin Ubaidillah. Nah ini kan jadi pertanyaan besar akhirnya. Di sisi lain, ini untuk pembandingnya ya, ini masih di dalam kitab Lisanul Mizannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Al-Ubaidillah ini kan adalah seorang yang suka berkelana berbagai negeri ke berbagai negara seperti Mosul, Baghdad, Tobariah, Mesir sampai Damaskus. Maka dari itu ketika Al-Ubaidillah menjelaskan kalau Ahmad bin Isa ini punya keturunan, seharusnya beliau juga menemukanlah kalau Ubaidillah ini termasuk anaknya Ahmad bin Isa dan juga Alawi sebagai cucunya Ahmad bin Isa. Tapi pada kenyataannya Al-Ubaidillah sendiri ini tidak pernah menyebutkan kalau Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah ini adalah turunannya Ahmad bin Isa. Walaupun Al-Ubaidillah sendiri ini udah berkelana kemana-mana ke berbagai tempat. Kenapa alasannya? Ya karena memang Al-Ubaidillah sendiri ini tidak pernah menemukan Ubaidillah sama Alawi bin Ubaidillah ini jadi keturunannya Ahmad bin Isa. Apalagi kalau kita bandingin sama kitabnya Abu Bakar Al-Masyhur yang berjudul Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, yang mana dijelaskan di situ kan kalau Ahmad bin Isa ini adalah seorang pemimpin atau imam, yang mana pastinya beliau ini sangat terkenal lah di halayak umum. Bukan cuma pribadinya Ahmad bin Isa, tapi anak cucunya ini harusnya orang halayak umum ini tahu. Tapi kenyataannya Al-Ubaidillah yang hidup sezaman sama Ubaidillah sama Alawi bin Ubaidillah aja ini tidak pernah mengatakan kalau misalnya Ubaidillah sama Alawi bin Ubaidillah ini adalah keturunannya Ahmad bin Isa. Kitab kedua ini dari abad ke-5 Hijriah.
ini dipaparkan oleh Kiai Imad dalam penelitiannya. Kitab ini bernama Al-Majdi fi Ansabi Thalibin. Ini karyanya Sayyid Syarif Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nasabah, wafat 490 Hijriah. Jadi di kitab itu Al-Umri hanya menyebutkan kalau Ahmad bin Isa itu punya keturunan yang berdomisili di Baghdad, yakni yang bernama Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dauri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Lagi-lagi Al-Umri layaknya Al-Umri ini tidak menyebutkan kalau Ahmad bin Isa ini punya keturunan yang namanya Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah. Jadi kita bisa simpulkan di sini ya guys, dari penjelasannya dua kitab abad ke-5 Hijriah yang sudah ditampilkan Kiai Imad sebelumnya, kedua kitab ini sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak punya keturunan yang namanya Ubaidillah, apalagi Alawi bin Ubaidillah. Kitab ketiga ini dari abad ke-5 Hijriah yang bernama Muntaqilatut Thalibiyah. Karyanya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba, wafat tahun 400-an Hijriah. Di dalam kitabnya ini Ibnu Toba ini menjelaskan tempat-tempat daerah-daerah yang menjadi penyebarannya keturunan Abi Thalib. Ibnu Toba juga menerangkan bahwa keturunannya Abi Thalib yang ada di Roy, Iran, ini adalah yang bernama Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa. Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa ini kemudian punya anak tiga, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Sama seperti kitab Tahdzibul Ansab dan kitab Al-Majdi. Kitab Muntaqilatut Thalibiyah ini juga sama sekali tidak menyebutkan kalau Ahmad bin Isa itu punya keturunan yang namanya Ubaidillah, apalagi Alawi bin Ubaidillah. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwasanya semua kitab dari abad ke-5 Hijriah ini konsisten sepakat mengatakan kalau Ahmad bin Isa itu tidak punya keturunan yang bernama Ubaidillah ataupun Alawi bin Ubaidillah. Padahal ya, para penulisnya ini kan hidup sezaman, kurun waktu hidupnya itu sama dengan Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah. Tapi kenapa mereka nggak menuliskan nama Ubaidillah ataupun Alawi bin Ubaidillah? Kitab keempat, ini kitab dari abad ke-6 yang berjudul Asy-Syajaratul Mubarakah. Ini karyanya Imam Fakhrur Razi. Dia wafat tahun 604 Hijriah. Di dalam kitab ini Imam Fakhrur Razi dengan jelas malah beliau ini menyatakan kalau Ahmad bin Isa itu hanya punya 3 anak, yang bernama 1 Muhammad, 2 Ali, 3 Husain. Ini sudah gamblang kalau Imam Fakhrur Razi nyebutin langsung anaknya Ahmad bin Isa itu 3 orang tadi. Ini sudah jelas di sini bahwasanya tidak ada nama Ubaidillah apalagi Alawi bin Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Dan menurut Imam Fakhrur Razi sendiri, dari ketiga anaknya Ahmad bin Isa itu, ini tidak ada satupun yang tinggal di Yaman. Di sisi lain, Imam Fakhrur Razi ini kan tinggalnya di Roy, Iran. Di mana Roy Iran ini banyak ditinggali cucunya Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Ya harusnya Imam Fakhrur Razi ini sudah secara mutlak mengetahui semua anaknya Ahmad bin Isa dari keturunannya Ahmad bin Isa yang ada di Roy. Tapi kenyataannya kan Imam Fakhrur Razi sama sekali tidak menuliskan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, apalagi Alawi bin Ubaidillah. Bahkan hingga Imam Fakhrur Razi wafat tahun 604 Hijriah, ini sudah terbentang jarak sekitar 259 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Ini sama sekali tidak pernah ditemukan riwayat yang menyatakan kalau Ahmad bin Isa ini punya keturunan yang bernama Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah. Kitab kelima ini dari abad ke-7 Hijriah, yakni kitab Al-Fakhri fi Ansabi Thalibin karyanya Azizuddin Abu Thalib Ismail bin Husain Al-Marwazi. Ini wafat tahun 614 Hijriah. Di dalam kitabnya ini, Al-Mawarzi masih menjelaskan penjelasan yang samalah seperti kitab-kitab sebelumnya, yakni kalau emang Ahmad bin Isa ini nggak punya keturunan yang bernama Ubaidillah, apalagi Alawi bin Ubaidillah. Di kitab ke abad 7 Hijriah pun kita bisa melihat ya, bahwasanya sama sekali kitab ini dari abad ke-5 sampai abad ke-7 ini tidak memberikan informasi kalau memang Ahmad bin Isa itu punya keturunan yang bernama Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah. Di sini juga masih belum ada yang menyebutkan kalau memang ada keturunannya Ahmad bin Isa yang pindah ke Yaman. Kitab ke-6 ini dari abad ke-8 Hijriah,
yang bernama Al-Ashili fi Ansabit Talibin. Ini karyanya Sofiuddin Muhammad Ibnu At-Toktoki Al-Hasani, wafat tahun 709 Hijriah. Dalam karyanya ini, At-Toktoki ini juga tidak menyebutkan kalau Ahmad bin Isa itu punya keturunan yang bernama Ubaidillah, apalagi Alawi bin Ubaidillah. Sampai Ibnu Toktoki, pengarang kitab ini wafat, ini tahun 709 Hijriah. Berarti sudah 364 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa di tahun 345 Hijriah. Ini tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan kalau Ahmad bin Isa itu punya keturunan yang bernama Ubaidillah, apalagi Alawi bin Ubaidillah. Terus tidak hanya itu, ini juga ternyata tidak ada riwayat yang menjelaskan kalau Ahmad bin Isa ini pernah hijrah ke Hadramaut Yaman. Sebagaimana yang di kemudian hari Ahmad bin Isa ini kan dijuluki Al-Muhajir, artinya orang yang hijrah. Jadi riwayat yang demikian ini memang sebenarnya diada-adakan tanpa sumber yang jelas. Kitab-kitab nasab mulai abad ke-5 Hijriah sampai ke-8 Hijriah. Kitab-kitab yang jadi rujukan para ulama ahli nasab seluruh dunia. Ini Kiai Madudin Usman ini memang tidak menemukan satupun kitab yang menjelaskan kalau Ahmad bin Isa ini punya keturunan yang bernama Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah. Dan juga tidak ditemukan kitab yang menjelaskan kalau Ahmad bin Isa ini pernah hijrah ke Hadramaut Yaman. Ini tidak ditemukan. Padahal ya, para penulis kitab nasab di abad ke-5 Hijriah sendiri, ini kan hidupnya sezaman dengan masa hidupnya Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah. Tapi kenapa kok mereka, para penulis kitab nasab ini tidak mencatat Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah jadi keturunannya Ahmad bin Isa? Ya karena memang tidak ditemukan kalau Ahmad bin Isa itu punya keturunan yang namanya Ubaidillah dan Alawi bin Ubaidillah. Imam Fakhrul Razi kan malah secara jelas dia itu langsung nyebutin bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak 3. 1 Muhammad, 2 Ali, 3 Husain. Lah akhirnya disinilah kita mempertanyakan semua itu. Terus kapan mulai muncul nama Ubaidillah sama Alawi bin Ubaidillah, yang pada akhirnya ini disematkan kalau mereka ini adalah keturunannya Ahmad bin Isa? Gimana kok dua nama itu tiba-tiba muncul? Nah, untuk mengetahui tentang itu, kalian bisa nonton di video gue yang selanjutnya. Dan pada akhirnya, semua informasi yang ada di sini, ini kan semuanya dihadirkan by data sama Ki Haji Madudin Usman. Ini semua ranahnya kan ilmiah. Jadi kalian boleh sepakat, boleh juga enggak. Bebas, itu hak kalian. Dari gue cukup sekian, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video gue yang selanjutnya.